Kita lanjutkan bentuk sistem persamaan kuadrat ya. Parabola dengan parabola ya. Nah, contohnya misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari, kita coba yang A dulu, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua Y sama dengan 2X kuadrat min 4X. Yang B, Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Y yang kedua adalah X kuadrat min 2X ditambah 3. Saya ingin mencoba menjawab untuk yang nomor pertama. Kita gunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan grafik ya. Kita jawab yang A. Yang A itu Y sama dengan X kuadrat ya. Kita bikin tabelnya dulu. Kita ambil dari mulai min 4. Di X di Y ya. Kalau X-nya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Maka ini kalau 4 dikuadratkan adalah 16 ya. Min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan adalah 4, min 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Nah yang kedua adalah kita coba lagi yang E. Ini juga min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Untuk Y sama dengan 2X kuadrat min 4X. Nah kita coba ya. 2 dikuadrat, min 4 dikuadratkan adalah 16 kalikan 2, maka hasilnya adalah 32. Min 4 dikalikan min 4 adalah plus 16, berarti 32 ditambah 16 adalah 48 ya. 18 tambah 12 adalah 30. Min 2 dikuadratkan kali 2, 8 dikurang 4 kali min 2 adalah 8 ya. 8, 8, 16. Berarti ini min 1, min 2 ya. Plus ya. 6, maaf ya. 6. Yang ini adalah 0. Kalau 1, 2 dikurang 4 adalah min 2. 8 dikali kurang 8 adalah 0. Kemudian yang kalau 3 dikuadratkan kali 2, 9, 18. 3 dikuadratkan 9 kali 2 adalah 18. 18 dikurang 12 adalah 6. Sedangkan 4 dikuadratkan 16. 16 kedua 32. 32 dikurang 16 adalah 16. Nah, kita mulai dari 4, maka hasilnya 16 ya. Min 4, satunya 16, berarti 4 karena dikuadratkan nilainya sama ya, min. Kemudian yang kedua 9 ya, 9. Yang ketiga min 2 adalah 4. Yang satu adalah 1. Sekarang kita bikin gambar Y sama dengan 2X kuadrat min 4X ya. Pertama 48 ya, anggap saja lewat sana. Min 3 adalah 30. 48 taruh aja saja, kita nggak tahu ya. Min 3 itu 30. Ini 22, 24, 26, 28, 30. Kemudian kalau 2 itu hasilnya adalah 16. Kalau min 1 hasilnya adalah 6. Kalau 0 tetap 0. 1 min 2 ya. Kemudian 2, 0. 3 hasilnya 6. Sedangkan 4 hasilnya adalah 16. Nah, kalau kita gambarkan.
Nah, coba kita perhatikan ya. Ternyata ada dua titik potong. Yang pertama di 0,0. Yang kedua adalah di 4,16. Ternyata secara gambar himpunan penyelesaiannya adalah apa? 0,0 dan 4,16. Ini kita lihat dari titik ini ya, 0,0, yang ini juga 0,0. Sedangkan 4 dengan 16 ini 4,16. Jadi di situ tempat titik potong atau himpunan penyelesaian. Tetapi kalau kita ingin gampangnya atau ingin mudahnya, kita gunakan apa? Cara aljabar. Cara aljabar ini adalah kita mensubstitusikan ya. Karena ini dua memiliki titik bersama-sama, maka ini kita samakan aja Y yang di atas dengan yang di bawah. Nah, pindah ruas 2x kuadrat kurang x kuadrat kurang 4x. Jadi ini sebelahnya 0. 2x kuadrat kurang x adalah sisa x kuadrat min 4x sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x min 4 ya sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan, bisa saja x-nya yang sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 4. Jadi titik absisnya adalah 0 dan 4. Nah, sekarang kalau kita cari y-nya. Y-nya kan adalah x kuadrat. Ambil dari sini. Maka kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Berarti titiknya 0,0. Sekarang kalau x-nya 4, maka y sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi titiknya adalah 4,16 ya. Sama ya, antara menggunakan grafik dan menggunakan aljabar nilainya sama. Ya. Sekarang yang contoh yang kedua ya tadi. Parabola dengan parabola. Itu yang pertama adalah y sama dengan x kuadrat plus 1. Y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 3. Saya gunakan langsung menggunakan apa? Aljabar ya. Karena kita tahu bahwa cara aljabar itu lebih akurat ya. Nah, sekarang kita coba ini y-nya kan sama dengan y atas ya, atas yang dengan y bawah sama, artinya x kuadrat min 2x ditambah 3 itu sama dengan x kuadrat plus 1. Kanan kita pindahkan ke kiri, berarti yang min 2x tambah 3 dikurang 1. Ini habis ya, habis. Berarti min 2x ditambah 2 itu sama dengan 0. Maka min 2x itu sama saja dengan min 2. Hasilnya adalah x-nya adalah 1. Nah, berarti ada satu titik aja penyelesaiannya ya. Berarti kalau kita cari x-nya 1, maka y-nya adalah x kuadrat tambah 1. Berarti x-nya 1, berarti y sama dengan 1 kuadrat tambah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya. Gampang ya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba lingkaran dengan parabola? Yang lingkaran dengan parabola. Kedua-duanya ini adalah apa? Kuadrat-kuadrat ya. Nah, kita ambil contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari misalnya y sama dengan x kuadrat min 4. Yang kedua adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Coba perhatikan, ini adalah parabola, yang bawahnya adalah lingkaran ya. Nah, kalau kita ingat bahwa ini lingkaran ini, jari-jarinya adalah R sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi gampang kita gambarkan ya. Kemudian yang berikutnya, kita bikin yang tabel ini. Min 3 dikuadratkan 9. 9 kurang 4 adalah 5 ya. Min 2 dikuadratkan jadi 4. 4 kurang 4, 0. Min 1 dikuadratkan 1. 1 kurang 4 adalah min 5. 0 dikuadratkan adalah min 0 dikuadratkan adalah 0 dikurang 4 ada min 4. 1 dikuadratkan 1 kurang, oh sorry, ini 3 ya, min 3. Yang ini 1 dikuadratkan 1 dikurang 4 adalah min 3. 2 dikuadratkan 4 kurang 4 adalah 0. Kemudian 3 dikuadratkan 9 kurang 4, 5 ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan yang lingkaran, pusat 0,0, maka kita hitung 4
ke kiri, 4 ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Grafik yang kedua, ini titik potong, kalau min 3 hasilnya 5 ya, min 3 hasilnya 5. Sebelahnya juga 5. 3-nya. Kemudian kalau min 2 sama-sama min 2 hasilnya 0, min 2 juga 0. Kemudian min 1 hasilnya 3. Kemudian 4 0 ya. Kemudian 1 adalah 3. Kalau kita gambarkan, nah kita perhatikan ini ya. Ini kan titik potong juga ya. Yang jelas ini adalah 0, min 4. Ada 3 titik potong. Yang ini 1, yang ini 1. Yang jelasnya nilai X-nya melebihi 2 tetapi kurang dari 3. Tetapi tidak tepat 3 ya. Sketsa kita skalanya tidak tepat, barangkali kita tidak bisa menentukan, apalagi angka-angkanya bukan bilangan bulat ya. Nah sekarang kita hubungkan yang ini ya, Y sama dengan X kuadrat min 4 dengan cara aljabar dulu. Karena kita nggak bisa menentukan titik yang di sini. Kalau yang di bawah ini, perpotongan di sini jelas ya 0, min 4. Yang kedua adalah X kuadrat sama dengan plus Y kuadrat itu sama dengan 16. Ini saya ubah. X kuadratnya itu sama saja dengan Y tambah 4. Oke ya. Nah, saya substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. X kuadrat saya gantikan dengan Y plus 4. Ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau kita kalau pindahkan, ini jadinya Y kuadrat ditambah 4. Maaf ya, tambah Y ditambah 4 dikurang 16 sama dengan 0. Ini hasilnya adalah Y kuadrat ditambah Y dikurang 12 sama dengan 0. Ingat, ini persamaan kuadrat baru, parabola baru ya. Kalau kita faktorkan yang jumlahnya plus 1, yang hasil kalinya min 12 adalah apa? Satunya negatif, satunya positif ya. Selisihnya positif 1, berarti yang satunya 4, pasti ini 3. Kenapa? Karena min 3 tambah 4 adalah 1, min 3 kali 4 adalah 12 ya. Sehingga Y yang membuat 0 adalah Y sama dengan kurang 3 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, bisa jadi Y sama dengan 4 adalah 0, berarti Y-nya adalah min 4. Ketemu sudah Y-nya. Sekarang kita cari X-nya. X-nya tadi rumusnya apa tadi? X kuadrat itu sama dengan Y ditambah 4. Sekarang, kalau Y-nya adalah 3, berarti X kuadrat itu sama dengan 3 ditambah 4. X kuadrat sama dengan 7 ya. Maka X-nya adalah plus minus akar 7. Berarti bisa min 7, bisa plus 7. Kemudian yang kedua, kalau Y-nya yang sama dengan min 4. Berarti X kuadrat itu sama dengan apa? Min 4 tambah 4 sama dengan 0. Otomatis X kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0. Sudah ya, ini sudah dapat kita. Yang pertama ini adalah 0, min 4. Jadi titiknya adalah min akar 7,3. Yang kedua adalah akar 7,3. Ini ya, yang sini min akar 7,3, yang sebelahnya adalah plus akar 7,3. Jadi 3-nya tepat, yang akar 7 kita ragu-ragu ya. Nah, ternyata kita sudah kerjakan yang bentuk parabola dan lingkaran. Elips dan lingkaran. Kita ambil contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini ada persamaan lingkaran dengan jari-jari, akar 9 atau 3, pusat 0,0. Yang ini kalau kita buat dalam bentuk persamaan umum, ini dibagi dengan 36. Berarti X kuadrat 9 bagi 36 adalah 1/4 ya.
Ditambah kalau 4 dibagi 36 adalah 1/9. Nah, kalau 36 bagi 36 adalah 1. Jadi A-nya adalah A kuadratnya adalah 4, berarti A-nya adalah 2. Kemudian B kuadratnya adalah 9, maka ini plus minus ya. B-nya adalah plus minus 3. Gambarkan lingkaran. Lingkaran di situ kita gunakan akar 9 berarti 3 ya. Berarti ini titik pojoknya. Kalau kita bikin lingkaran, elipsnya A-nya adalah 2. Berarti jarak dari titik 0 ke di daerah sumbu X itu 2. Kemudian kalau 3 yang ke atas ya, ke atas 3. Jadi kalau kita bentuk seperti ini. Ternyata perpotongan antara elips dan lingkaran itu ada 2 titik. Yang pertama, secara kasat mata kita bisa menentukan ini 0,3 dan yang bawahnya adalah 0,-3. Nah, kalau kita tanpa menggambar, kita cara aljabar, kita samakan ya, karena X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 9. Maka kita ubah yang berikutnya adalah apa? 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Kita ubah yang ini jadi X kuadratnya adalah 9 kurang Y kuadrat. Saya masukkan ke dalam persamaan elips, berarti 9, saya gantikan X kuadratnya jadi 9 kurang Y kuadrat. Ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Berarti 81 min 9Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36 ya. Kalau kita pindah ruas, ini min 5 ya. Min 5Y kuadrat. Itu sama saja kita pindah ke sebelah, 36 dikurang 81. Min 5Y kuadrat itu sama dengan min 45. Y kuadratnya adalah 9, positif 9. Maka Y-nya adalah akar plus minus akar 9 atau plus minus 3. Bisa Y satunya adalah 3, maka kita masukkan ke dalam persamaan yang berikutnya. Berarti X kuadratnya sama dengan 9 kurang Y kuadrat, berarti kita gantikan dengan 3 kuadrat. Itu artinya 9 kurang 9, 0. Maka titiknya adalah 0,3. Sekarang kalau Y-nya adalah min 3, ini sama ya, X kuadrat sama dengan 9 dikurang min 3 kuadrat. Min 3 dikuadratkan juga 9, berarti nilainya 0. Berarti titiknya adalah 0,-3. Jadi himpunan penyelesaiannya ya sama baik gambar maupun menggunakan aljabar itu adalah 0,3 dan 0,-3. Demikian beberapa contoh soal yang berhubungan dengan sistem persamaan kuadrat-kuadrat ya. Sistem persamaan kuadrat dengan kuadrat. Masih banyak lagi, bisa saja kita menggunakan parabola dengan elips atau hiperbola dengan parabola, bisa disamakannya. Yang jelasnya untuk menggunakan cara grafik memang harus hati-hati, tetapi kalau menggunakan aljabar memang kita lebih akurat.